Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel Wainan Project yang akan melanjutkan membahas komik Tokyo Revengers. Tidak bosan-bosannya, saya ingetin lagi jika video ini berisi full content spoiler. Jadi, buat kalian yang tidak suka spoiler, kalian boleh skip aja video ini. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. Dan jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa subscribe aja, biar saya lebih semangat lagi buat bikin konten-konten selanjutnya. Melanjutkan dari episode sebelumnya di mana Takemichi dan Chifuyu sudah bekerja sama untuk membongkar rencana Kisaki Teta. Di tempat lain juga, Kazutora berkata pada Draken bahwa dirinya akan menghancurkan Toman saat perang antara Valhalla dan Toman. Satu hari sebelum pertarungan, Chifuyu mengajak Takemichi pergi ke suatu tempat. Ternyata Chifuyu mengajak Takemichi untuk menemui kembarannya Duiwoi. Baji bertanya, "Ada apa kau memanggilku, Chifuyu? Apa kau belum puas dipukuli?" Namun Chifuyu berkata, apa Baji sudah membongkar rencananya Kisaki Teta. Chifuyu juga berkata bahwa dia sudah tahu betapa berbahayanya Kisaki, dan Chifuyu menyuruh Baji agar tidak perlu lagi ada di Valhalla. Sambil tersenyum, Baji berkata, "Apa maksudmu, Chifuyu?" Dan Chifuyu berkata lagi bahwa besok saat pertarungan dimulai, Baji akan benar-benar menjadi musuh Toman jika dia tetap berada di Valhalla. Namun dengan tegas, Baji berkata bahwa dia sudah menjadi bagian dari Valhalla dan besok Baji akan menghancurkan Toman. Mendengar itu, Takemichi meminta izin pada Chifuyu untuk mengeluarkan jurus ceramah no jutsunya. Namun ternyata Takemichi malah berkata yang tujuannya meminta Baji agar besok Baji selamat saat pertarungan Toman versus Valhalla. Karena Mikkei pasti akan sedih jika Baji mati di pertarungan itu. Namun Baji langsung berkata bahwa besok dia akan menjadi musuh Mikkei dan Baji akan membunuh Mikkei saat peperangan itu. Kemudian Baji meminta Takemichi untuk mengatakan semua itu pada Mikkei. Setelah itu, Takemichi menemui Mikkei dan mengatakan semua yang Baji katakan. Mikkei hanya tersenyum, kemudian berkata bahwa dulu di tempat bermain ini, Mikkei dan Baji sering bermain bersama. Walau Mikkei dan Baji selalu berkelahi, tapi mereka berdua selalu baikan saat itu juga. Dan mungkin kali ini Mikkei dan Baji akan benar-benar berkelahi saat pertarungan Toman melawan Valhalla besok. Takemichi meminta maaf pada Mikkei karena tidak bisa membawa Baji kembali, dan Mikkei hanya menjawab, "Kau tidak perlu minta maaf karena Baji yang mungkin benar-benar ingin mengkhianati Toman." Mikkei juga berkata bahwa besok adalah pertarungan Toman dan semua anggota Toman sudah siap dalam mode tempurnya, dan Mikkei sendiri sudah mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Pada malam harinya diadakan pertemuan Toman lagi. Semua anggota Toman berkumpul di sana. Tak lama, dua biji peler muncul, menandakan rapat akan segera dimulai. Draken berteriak kepada semuanya bahwa ini adalah rapat peperangan melawan Valhalla. Kemudian Mikkei mulai berpidato, mengatakan bahwa besok kita akan menghancurkan Valhalla, dan Baji ada di antara musuh kita. Prinsip Toman tidak ada ampun untuk pengkhianat. Saat Chifuyu dan Takemichi berpikir ini tidak akan bisa dihentikan lagi, Mikkei tiba-tiba berkata, "Aku tidak bisa melawan temanku Baji Keisuke. Jadi pinjamkanlah kekuatan kalian untuk besok kita menghancurkan Valhalla dan membawa pulang Baji Keisuke. Dan ini adalah pertarungan akhir Toman." Mendengar itu, semua anggota Toman berteriak terbakar semangat, dan terlihat Takemichi dan Chifuyu tersenyum mendengar pidato Mikkei itu. Esoknya, hari pertarungan Toman dan Valhalla pun diadakan. Di sana bukan hanya dihadiri oleh anggota Toman dan Valhalla saja, tetapi banyak geng motor lain yang ingin menyaksikan pertarungan itu. Karena perang ini akan menentukan siapa yang selangkah lebih dekat untuk menjadi yang terkuat di Tokyo. Dan salah satu anggota dari geng motor lain bernama Hansen menjadi pengelola atau wasit dalam pertarungan besar antara Toman dan Valhalla ini. Tak lama, wasit itu memanggil kedua geng yang akan berperang untuk datang, yaitu geng Toman yang dipimpin oleh Sano Manjiro atau The Great Mikkei,
serta pemimpin divisi yang lainnya, dan geng Valhalla yang dipimpin oleh Hanma dan Kazutora, serta anggota eksekutif mereka lainnya. Saat Toman masuk, terlihat para penonton yang ada di sana semua pandangannya tertuju pada Mickey, yaitu orang yang tidak pernah terkalahkan. Kemudian wasit menyuruh perwakilan dari kedua geng itu untuk maju. Draken yang mewakili Toman dan Kazutora yang mewakili Valhalla. Wasit bertanya apa mereka ingin melakukan pertarungan 5 ronde 1 lawan 1 atau mereka ingin melakukan perang secara langsung. Draken berkata bahwa dia meminta satu syarat, yaitu jika Toman menang, maka Valhalla harus mengembalikan Baji ke dalam Toman lagi. Namun Kazutora berkata bahwa Baji datang kepadanya dengan sukarela, jadi dia tidak akan menyerahkan Baji kepada siapapun. Perdebatan mereka berdua semakin memanas, dan saat wasit ingin menghentikan mereka berdua, tiba-tiba Kazutora langsung menghajar wasit itu hingga terkapar tak berdaya. Kemudian Kazutora menyuruh anggota Valhalla untuk menyerang Toman, dan itu adalah tanda dimulainya perang besar antara Toman melawan Valhalla, dan kedua geng itu pun mulai berlari untuk berperang. Kazutora langsung hendak menghajar Mickey, namun beruntung Draken menahan pukulan Kazutora, dan dengan epiknya Draken berkata bahwa Kazutora masih 100 tahun lebih awal untuk mendaratkan pukulannya di muka Mickey. Namun tiba-tiba Hanma langsung menendang Draken dan berkata bahwa lawannya Draken adalah Hanma. Dan ini adalah pertarungan dua orang terkuat dari masing-masing geng. Draken melawan Hanma dan Mickey melawan Kazutora. Takemichi yang melihat itu merasa khawatir jika Mickey akan bertarung dengan Kazutora. Namun tiba-tiba seseorang dari anggota Valhalla menghajar Takemichi hingga membuatnya terpental. Kemudian orang itu hendak menendang Takemichi lagi, namun beruntung Mitsuya datang menyelamatkan Takemichi. Kemudian Mitsuya menyuruh Takemichi untuk berdiri dan berkata, "Kau goblok Takemichi, menurutmu apa yang sedang kita lakukan di sini? Kita datang kemari untuk berperang, bukan bertamu. Jadi jangan alihkan pandanganmu Takemichi." Mendengar itu, Takemichi langsung bertekad untuk bisa memenangkan pertarungan ini. Namun saat ada dua orang anggota Valhalla di depannya, Takemichi langsung merasa takut. Tapi kemudian Chifuyu tiba-tiba sudah berada di belakang Takemichi. Dan dengan sedikit nasihat dari Chifuyu, membuat Takemichi kembali mendapatkan keberanian dan tekadnya. Di dalam peperangan itu, terlihat anggota Toman kewalahan menghadapi anggota Valhalla yang jumlah armada tempurnya 2 kali lipat lebih banyak dari Toman. Salah satu anggota Toman yang merasa ketakutan berkata pada Draken kalau mereka tidak seperti Mickey dan Draken yang memiliki kemampuan hebat dalam bertarung. Namun Draken berkata pada orang itu bahwa dia akan melindungi semua anggota Toman yang ada di sini. Dari kejauhan, Hanma menyuruh Draken untuk melewati anak buahnya dan menghampiri Hanma untuk melakukan pergabutan 1 lawan 1. Draken merasa bahwa saat ini para anggota Toman sudah kehilangan semangat dan kepercayaan diri untuk memenangkan peperangan ini. Namun di sini Draken berniat menghajar semua anggota Valhalla dan mendekati Hanma untuk bisa mengalahkannya. Di saat situasi tegang karena semangat para member Toman sudah dihancurkan, tiba-tiba Takemichi muncul dengan mengeluarkan jurus putaran tangan sambil berkata, "Maju kalian semua bajingan, aku tidak akan kalah karena aku harus menghentikan semua ini. Dan aku akan mengirim kalian semua ke alam baka." Namun setelah melakukan semua itu, Takemichi tiba-tiba terjatuh. Namun Mitsuya langsung menangkap Takemichi sambil berkata, "Kerja yang bagus Takemichi, karena aksi Takemichi tadi membuat anggota Toman yang lain kembali mendapatkan semangat apinya. Dan kembali percaya diri bisa memenangkan peperangan ini." Draken yang melihat semangat anggota Toman sudah membara kembali, kemudian berkata, "Saat ini aku sudah tidak usah melindungi kalian lagi kan?" Kemudian Draken menyuruh semua anggotanya untuk terus maju ke depan. Dan mereka pun dengan percaya diri menyerang anggota Valhalla yang ada di depannya. Terlihat saat ini arus pertarungan sudah kembali pada Toman. Dan pada akhirnya semua anggota Valhalla yang ada di depan Hanma pun ditumbangkan oleh Draken hingga menyisakan Hanma sendirian. Hanma si leher panjang langsung menyuruh Draken untuk maju melawannya. Dan Draken langsung melayangkan satu pukulan tepat ke arah Hanma.
Dengan nutrisi dari Kinder Joy yang sudah Draken makan, membuat pukulan Draken saat ini damage-nya nggak ada obat. Karena satu pukulan Draken berhasil membuat Hanma terpental jauh ke belakang. Berpindah pada Mickey yang saat ini melawan Kazutora. Terlihat Kazutora berlari ke atas tumpukan rongsokan. Saat Mickey mengejar Kazutora, tiba-tiba datang dua eksekutif dari Valhalla yang langsung menyerang Mickey hingga membuat Mickey terjatuh. Setelah mendapatkan tendangan itu, Mickey langsung membuka bajunya dan memamerkan otot klimaksnya kepada mereka bertiga. Di sini terjadilah pertarungan 1 lawan 3. Mickey berkata pada Kazutora, "Apa kau tidak berani melawanku 1 lawan 1, hah?" Dan Kazutora menjawab bahwa sedari awal dia memang tidak berniat bertarung 1 lawan 1 dengan Mickey. Makanya Kazutora sudah menyiapkan anak buahnya untuk menghabisi Mickey di tempat ini. Si gundul dari Valhalla hendak menyerang Mickey dan Mickey sudah siap melayangkan tendangan penghancur jametnya kepada orang itu. Namun ternyata keseimbangan Mickey tiba-tiba goyah karena tempat yang dia pijak tidak beraturan. Kazutora berkata bahwa alasan dia membawa Mickey ke atas sini karena pijakan dari tempat ini tidaklah rata. Dan itu akan membuat Mickey sulit mengeluarkan tendangan penghancur jamet andalannya. Tiba-tiba salah satu anggota eksekutif Valhalla menendang Mickey dari belakang dan Mickey langsung membalasnya dengan sebuah tendangan biasa. Lalu anggota yang satunya langsung menangkap kaki Mickey dengan sangat kuat agar Mickey tidak bisa menggunakan kakinya lagi. Dan dari belakang Kazutora langsung menghajar kepala Mickey dengan sebuah tongkat besi hingga membuat Mickey terkapar. Kejadian itu membuat Draken dan yang lainnya berteriak mengkhawatirkan keadaan Mickey saat ini. Di sini Kazutora sudah merasa bahwa Valhalla sudah menang melawan Toman. Namun tiba-tiba sang leader kita kembali bangkit, kemudian berkata, "Apakah aku adalah musuhmu, Kazutora?" Perkataan Mickey membuat Kazutora mengingat kembali kenangan masa lalunya itu. Namun Kazutora malah berkata pada Mickey bahwa selama ini dirinya menderita karena Mickey. Dan Mickey juga yang sudah membuat Kazutora masuk bui. Dan dengan tegas Kazutora berkata bahwa sudah jelas Mickey adalah musuhnya dan Kazutora akan membunuhnya. Lalu Kazutora juga berkata orang yang membunuh manusia disebut penjahat, tapi orang yang membunuh musuhnya disebut pahlawan. Lalu Kazutora menyuruh anak buahnya untuk memegangi tangan dan kaki Mickey. Kemudian Kazutora menghajar Mickey berkali-kali menggunakan pipa besi. Draken yang melihat itu hendak berlari menuju Mickey, namun Hanma langsung menahan Draken sambil berkata, "Lawanmu adalah aku, Draken." Mickey yang sedang digengbeng oleh Kazutora tiba-tiba melayangkan kakinya hingga membuat orang yang memegangi kakinya terlempar. Dan pada akhirnya Mickey berhasil melayangkan tendangan penghancur jametnya tepat di kepala Kazutora hingga membuat Kazutora terkapar tak berdaya. Namun setelah itu, tiba-tiba anggota Valhalla yang lain berlari menuju tempat Mickey berada. Mitsuya, Chifuyu, dan Draken tidak bisa berbuat apa-apa karena saat ini mereka sedang menghadapi anggota Valhalla yang tidak ada habisnya. Takemichi yang melihat itu hanya bisa pasrah dan merasa semua ini sudah berakhir. Kemudian saat salah satu eksekutif Valhalla hendak menyerang Mickey, tiba-tiba muncul Kisaki Teta yang langsung menghajar orang itu. Kemudian Kisaki memperkenalkan dirinya, yaitu Kapten Skuad ketiga geng Toman. Takemichi yang melihat itu menyadari bahwa eksekutif Valhalla yang dihajar oleh Kisaki adalah salah satu bawahan Kisaki juga. Yang berarti ini semua adalah skenario-nya Kisaki Teta. Takemichi merasa mau menang atau kalah, Kisaki tidak akan peduli. Karena jika Toman kalah, maka Valhalla akan mengambil alih Toman. Dan jika Toman menang, maka jabatan Kisaki di Toman akan naik karena sudah dianggap sebagai pahlawannya Mickey. Di sini Draken memuji kerja bagus dari Kisaki. Kemudian Draken berteriak bahwa dia menyerahkan Mickey kepada Kisaki. Takemichi yang mendengar itu semakin khawatir karena ini adalah situasi yang sangat berbahaya.
Di tengah-tengah kecemasan dari Takemichi, tiba-tiba Baji Keisuke muncul dan langsung menghajar Kisaki Teta menggunakan tongkat hingga membuat Kisaki terjatuh dari atas sana. Takemichi yang melihat itu merasa lega dan berpikir bahwa sejak awal inilah yang sudah Baji rencanakan. Tapi tiba-tiba anak buah Kisaki langsung melempar Baji hingga terjatuh. Lalu Kisaki menantang Baji untuk melakukan duel adu gabrut. Baji langsung bangkit dan hendak menghajar Kisaki lagi. Namun Chifuyu tiba-tiba menghalangi Baji untuk maju. Baji bertanya, "Apa yang kau mau, Chifuyu?" Dan Chifuyu menjawab bahwa sekarang Baji tidak bisa melakukan itu, karena jika Baji melakukannya, maka Baji akan dianggap benar-benar mengkhianati Mickey. Namun Baji tidak peduli perkataan Chifuyu dan langsung menghajar Chifuyu menggunakan tongkatnya. Baji berkata, "Jangan besar kepala dulu Chifuyu, karena satu-satunya alasanku adalah untuk mendapatkan semua keuntungan dari cara bertarungmu. Dan aku sama sekali tidak peduli dengan pendapatmu." Namun Chifuyu kembali bangkit sambil berkata, "Aku adalah wakil ketua skuad 1 dan aku datang ke sini adalah untuk menyelamatkanmu, Baji." Kemudian Chifuyu mengancam jika Baji pergi dari tempat ini, maka Chifuyu tidak akan main-main lagi. Namun Baji malah menantang Chifuyu dengan mengatakan dia tidak akan berhenti dan Baji memberikan waktu 10 detik untuk Chifuyu menghentikannya. Saat hitungan mundur sudah tersisa 1 detik, tanpa diduga Takemichi lah yang langsung menghentikan Baji dengan memeluknya sekuat yang dia bisa. Takemichi berteriak mengajak Chifuyu untuk bersama-sama menghentikan Baji. Namun Chifuyu malah berkata bahwa dia tidak bisa melakukannya karena Chifuyu tidak bisa memungkul Baji Keisuke. Kemudian Baji langsung menendang perut Takemichi dengan lututnya. Tapi Takemichi yang sudah sarapan nasi uduknya Mpok Mimin tetap saja tidak ingin melepaskan pelukannya dari tubuh Baji. Setelah itu tiba-tiba suasana jadi hening. Dan ternyata dari belakang Kazutora menusuk Baji dengan sebuah pisau. Melihat itu, Takemichi langsung mendorong Kazutora agar menjauh dari Baji. Saat Takemichi melihat Baji, dirinya bersyukur karena ternyata serangan Kazutora tidak menimbulkan luka yang parah pada Baji. Dan Baji berkata bahwa itu hanya goresan kecil dan Takemichi sudah menyelamatkannya. Chifuyu langsung mencengkeweng Kazutora karena tidak terima dengan perbuatan Kazutora yang hendak membunuh Baji. Tapi ternyata Baji masih tetap ingin membunuh Kisaki dan tidak menghiraukan Takemichi sama sekali. Di sini Takemichi berpikir bahwa dirinya berhasil menyelamatkan Baji, yang berarti tidak ada alasan bagi Mickey untuk membunuh Kazutora. Kemudian dengan sisa kekuatannya, Takemichi berencana untuk menghancurkan Kisaki agar dirinya bisa menjadi top global di Toman. Setelah itu, Takemichi dan Chifuyu meminta agar mereka berdua bisa membantu Baji menghancurkan Kisaki. Namun di sini Baji malah menghajar mereka berdua sambil berkata, "Jangan menghalangiku." Dan dengan epiknya Baji berkata lagi, "Tolong rawat Mickey untukku." Setelah itu, kembarannya Dwi Woi melakukan kuncir mode on dan langsung menantang semua anggota skuad ketiga geng Toman yang berjumlah 50 orang itu. Kemudian Baji langsung menyerang dan menghancurkan mereka satu persatu hingga akhirnya dia bisa menodongkan tongkatnya tepat di depan wajah Kisaki. Namun sayang, saat sudah berhadapan dengan Kisaki, tiba-tiba Baji berlutut karena luka yang dia dapat sudah membuatnya tak berdaya. Chifuyu berlari mendekati Baji dan Chifuyu melihat banyak darah yang keluar dari tubuh Baji. Takemichi menyadari bahwa serangan Kazutora tadi tepat mengenai tubuh Baji. Namun Baji sengaja menahannya dan mengatakan bahwa Kazutora sudah meleset. Takemichi merasa khawatir karena kejadian ini sama seperti yang sudah Draken ceritakan di masa depan. Tak lama Mickey bangkit, kemudian Kisaki berkata pada Mickey bahwa ini adalah rencana Kazutora dengan merekrut Baji, kemudian Kazutora membunuh Baji saat Baji lengah. Setelah itu Mickey turun ke bawah dan mengatakan bahwa pertarungan ini sudah selesai. Hanma berkata bahwa ini belum selesai karena Mickey bukanlah orang yang bisa memutuskan berakhirnya perang ini. Namun tiba-tiba jebret! Tendangan penghancur jamet Mickey berhasil membuat Hanma kalah telak.
Anggota Valhalla lain yang melihat itu langsung berlari seedan-edannya untuk menjauhi Mickey. Kemudian Mickey berjalan mendekati Kazutora. Di sini Kazutora malah menantang Mickey untuk adu gabrut 1 lawan 1 dan Mickey langsung menghajar Kazutora hingga terjatuh. Mickey berkata bahwa di tempat ini dirinya akan menghancurkan Kazutora. Setelah itu Mickey terus-terusan menggabrut Kazutora tanpa ampun. Di sini Takemichi merasa tidak akan ada yang berubah karena Mickey akan terus menghajar Kazutora sampai mati dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan Mickey saat ini. Namun tiba-tiba Baji bangkit dan menghampiri Mickey sambil berkata, "Aku tidak akan mati hanya karena luka seperti ini." Dan tanpa diduga Baji malah menusukkan sebuah pisau ke perutnya sendiri dan berkata, "Kazutora bukan orang yang membunuhku, tapi aku sendirilah yang membunuh diriku." Dengan begitu, tidak ada alasan bagi Mickey untuk membunuh Kazutora. Setelah itu, Baji menyuruh Takemichi untuk mendekat, kemudian berkata pada Takemichi bahwa musuh yang sebenarnya adalah Kisaki Teta, karena Baji sudah mengetahui rencana Kisaki. Baji ingin menyelesaikan permasalahan ini sendirian, namun ternyata dirinya tidak sanggup untuk melakukannya. Dan dengan epiknya, Baji berkata pada Takemichi bahwa dia menyerahkan Mickey dan Toman ke tangan bocil mesum kita ini. Setelah itu, Baji pun tewas tepat di pangkuan Shifuyu, dan Shifuyu terlihat sangat terpukul atas kepergian Baji. Takemichi yang mendapat amanah dari Baji langsung hendak menghentikan Mickey yang ingin membunuh Kazutora. Namun Mickey malah mengancam akan membunuh Takemichi jika dirinya tetap ingin menghalangi Mickey. Namun ancaman Mickey tidak membuat bocil mesum kita goyah sedikit pun. Kemudian Mickey menghajar Takemichi dan menendangnya juga. Namun Takemichi tetap bangkit dan berkata Baji sudah mati dan Baji tidak menginginkan semua ini terjadi. Dengan air mata yang keluar dan umbel yang berceceran, Takemichi berteriak mengatakan, "Kau sangatlah bodoh Mickey. Menurutmu untuk apa Baji mati? Untuk kalian berdua dan untuk Toman. Kazutora tidak membunuh Baji, tapi Baji yang memutuskan untuk bunuh diri karena Baji tidak ingin Kazutora bertanggung jawab atas kematiannya dan Baji ingin agar Mickey memaafkan Kazutora. Baji melakukan itu karena Baji sangat menyayangi kalian. Kenapa kau tidak paham juga Mickey?" Setelah itu, Mickey mengambil suatu barang yang jatuh dari baju Takemichi. Dan Mickey bertanya dari mana Takemichi mendapatkan jimat kertas ini. Takemichi menjawab dia menemukannya saat pelantikan ketua skuad ketiga. Melihat itu, hati Mickey pun tersentuh karena selama ini Baji masih menyimpan foto kenangannya dulu saat pertama kali terbentuknya geng Toman. Setelah itu, Mickey berdiri dan berkata bahwa dirinya tidak menciptakan Toman, tetapi Bajilah yang sudah menciptakan Toman. Kemudian Mickey mengulangi perkataan Baji saat di masa lalu, yaitu, "Kalau salah satu dari kita terluka, maka kita semua akan melindunginya. Aku mau geng yang semua untuk satu dan satu untuk semua, karena itulah dasar dari prinsip geng kita." Perkataan itu membuat Draken, Mitsuya, Kazutora, Shifuyu, dan Takemichi sangatlah sedih. Lalu Mickey meminta maaf kepada Baji atas semua yang sudah Mickey lakukan. Dan Mickey tidak jadi untuk membunuh Kazutora. Setelah itu, Kazutora berdiri lalu menyuruh semua yang ada di sana untuk pergi, sedangkan dirinya akan menemani Baji di sini dan bertanggung jawab atas apa yang sudah Kazutora lakukan. Mendengar itu, Draken pun langsung menyuruh anggota Toman untuk bubar meninggalkan tempat ini. Namun sebelum mereka pergi, Kazutora tiba-tiba membungkuk dan berkata pada Mickey bahwa dia tidak akan meminta Mickey untuk mengampuninya. Namun dia akan menanggung kematian kakaknya Mickey dan Baji di pundaknya. Setelah itu, Mickey dan yang lainnya meninggalkan tempat itu. Dan peperangan kali ini dimenangkan oleh Toman karena Mickey tidak jadi membunuh Kazutora. Dan sekali lagi, Takemichi berhasil merubah masa lalu. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini. Akhir kata, see you next video. Bye-bye.